5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 16, keesokan harinya. George duduk di atas tempat, di mana kedua orang yang dicarinya menghilang. Tetapi hal itu tak diketahui olehnya. Tiba-tiba didengarnya suara pelan dari arah lorong. Secepat kilat ia menyelip ke kolong tempat tidur. Ada orang menyelinap di lorong. George berbaring di lantai dengan diam-diam. Seperai disingkapkannya sedikit ke atas, karena ia ingin melihat siapa yang datang. Banyak kejadian aneh malam itu. Orang yang datang berhenti sebentar di depan pintu, lalu masuk. Berhenti lagi sebentar, seolah-olah sedang memandang berkeliling dengan waspada. Kemudian orang itu mengendap-endap menuju bangku di bawah jendela. George memicingkan mata, agar bisa melihat lebih jelas dalam gelap. Ia pun memasang telinga baik-baik. Samar-samar dilihatnya sosok tubuh orang yang masuk tadi, hitam di depan bayangan jendela yang kelabu. Orang itu membungkukkan badan di atas bangku. Ia tak membawa alat penerangan. Tetapi dari arah tempatnya berdiri terdengar serangkaian bunyi yang aneh. Mula-mula terdengar bunyi jarinya mengetuk-ketuk kayu penutup bangku sebelah atas. Kemudian menyusul bunyi sesuatu yang terbuat dari logam, teriring bunyi berdecit pelan. Tak bisa ditebak oleh George, sedang apa orang itu. 15 menit orang itu bekerja dalam gelap. Kemudian ia pergi lagi, menyelinap seperti waktu datang. Entah kenapa, George merasa bahwa orang itu pasti blok, walau bayangannya yang hitam di depan jendela tak bisa dikenali dengan jelas. Tempat itu terlalu gelap, tetapi sekali orang itu batuk-batuk. Kedengarannya persis blok yang batuk. Pasti dia itu blok, tetapi apa yang dikerjakannya malam-malam dalam kamar ayahnya, dan pada bangku dekat jendela. George merasa seakan-akan sedang bermimpi buruk. Dialaminya bermacam-macam kejadian ganjil, yang tak menentu ujung pangkalnya. George benar-benar bingung saat itu. Kemanakah ayahnya? Mungkinkah ia keluar dari kamar itu, lalu berkeliaran dalam rumah? Lalu kemana si hangus, dan kenapa ia berteriak tadi? Kalau ayahnya masih tidur di dalam, tak mungkin si hangus berteriak keras-keras seperti tadi. George masih berbaring agak lama di kolong tempat tidur. Badannya gemetar ketakutan. Kemudian ia keluar dari situ, lalu pergi menyelinap lewat lorong yang panjang. Dibukanya pintu sebelah ujung, dan mengintip sebentar keluar. Seluruh rumah gelap. Berbagai bunyi pelan terdengar olehnya, getaran jendela tertiup angin, derak-derik kayu perabot yang agak menyusut karena suhu mendingin. Tetapi hanya itu saja yang kedengaran. Selain itu rumah sunyi. Cuma ada satu niat yang hendak dilakukan oleh George saat itu. Ia harus bergegas pergi ke kamar Julian dan Dick, untuk menceritakan peristiwa misterius yang baru saja dialaminya. Dengan cepat ia menyeberangi serambi atas, lalu menyelinap masuk ke kamar Julian. Kedua sepupu laki-laki itu tentu saja masih belum tidur. Mereka menunggu kedatangan si hangus, bersama George dan tim. Tetapi ternyata cuma George yang muncul. Anak perempuan itu nampak ketakutan. Katanya, baru saja mengalami kejadian aneh. Sambil duduk berselubung selimut empuk di atas tempat tidur Julian, ia berbisik-bisik menceritakan pengalamannya. Julian dan Dick tercengang mendengarnya. Bayangkan saja, Paman Quentin hilang. Dan si hangus ikut lenyap. Lalu ada orang menyelinap masuk ke kamar, dan sibuk mengutak-utik bangku panjang dekat jendela. Apa makna semuanya itu? Sekarang juga kita pergi bersama-sama ke kamar Paman Quentin, kata Julian tegas. Dengan cepat dikenakannya mantel kamar, sementara kakinya mencari-cari sandal. Aku mempunyai perasaan, keadaannya sangat serius. Mereka bertiga keluar bersama-sama. Mula-mula ke kamar Maribel, untuk membangunkan anak itu dan Anne. Kedua anak perempuan yang masih agak kecil itu. Ketakutan. Tak lama kemudian mereka berlima sudah berada dalam kamar, di mana Paman Quentin dan si hangus lenyap secara aneh. Julian menutup pintu dan menarik tirai sehingga jendela tertutup olehnya. Sudah itu dinyalakannya lampu kamar. Begitu ruangan terang, mereka merasa agak enak. Meraba-raba dalam gelap dengan diterangi sejalur cahaya yang menyorot dari senter, memang agak menyeramkan. Mereka memandang sekeliling kamar yang kosong dan sunyi. Tak nampak tanda-tanda yang bisa dipakai sebagai petunjuk, bagaimana cara lenyapnya Paman Quentin dan si hangus. Tempat tidur acak-acakan seperainya. Di lantai nampak tergeletak senter kepunyaan si hangus. George menceritakan lagi apa yang menurut pendengarannya diteriakkan oleh si hangus. Tetapi apa yang didengarnya itu tak masuk akal teman-temannya. Kenapa ia meneriakkan nama Tuan Barling, jika hanya ayahmu yang ada dalam kamar?
Kata Julian heran. Tak mungkin Tuan Barling bersembunyi di sini. Itu kan tak masuk akal, karena ia sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan ayahmu, George. Aku juga tahu, tapi aku pasti, aku tadi mendengar si hangus meneriakkan nama Tuan Barling, kata George berkeras. Mungkinkah, bagaimana pendapatmu, bukankah bisa saja Tuan Barling menyelinap kemari lewat lorong rahasia di belakang lemari, dengan maksud hendak melakukan salah satu perbuatan jahat? Dan kemudian menyelinap pergi lagi lewat jalan sama, sedang si hangus dan ayahku dibawanya secara paksa karena ia ketahuan oleh mereka. Keterangan itu terdengar logis juga, walau susah bisa dibayangkan. Anak-anak menghampiri pintu lemari, lalu membukanya. Mereka menggerapai-gerapai di antara pakaian yang bergantungan, mencari alat pembuka pintu rahasia. Tetapi tuas besi yang terpasang di batu untuk menariknya ke tempat semula sudah tak ada lagi. Tuas itu sudah disingkirkan oleh seseorang. Dan sekarang tak ada lagi yang bisa masuk ke lorong rahasia lewat situ. Astaga, lihatlah, kata Julian tercengang. Tuas penarik sudah dibuang. Jadi siapapun orang yang masuk tadi, ia tak mungkin kembali keluar lewat sini, George. Muka George pucat. Ia sudah berharap-harap akan bisa menjemput tim lewat lubang yang tersembunyi dalam lemari. Tetapi ternyata jalan itu sudah tidak bisa lagi dilewati. George sudah sangat rindu pada anjingnya. Menurut perasaannya saat itu keadaan akan berkurang gawatnya, asal saja tim yang setia ada di sampingnya. Tanggung Pak Lenoir menjadi dalang dari segala peristiwa ini. Ujar Dick penuh keyakinan. Dan Blok juga. Tanggung Blok yang kau lihat tadi sedang sibuk mengutak-utik dalam gelap, George. Pasti ia dan Pak Lenoir bersekongkol dalam salah satu kegiatan misterius. Wah! Kalau begitu kita tak bisa melaporkan kejadian ini pada mereka, kata Julian. Kalau benar mereka menjadi biang keladinya, maka bodoh apabila kita datang pada mereka dan menceritakan hal-hal yang kita ketahui. Dan kita juga tak bisa menceritakannya pada ibumu, Maribel, karena pasti ia akan segera meneruskannya pada ayahmu. Benar-benar membingungkan. Mendengar itu Anne menangis. Maribel yang sedari tadi sudah bingung dan ketakutan, ikut-ikut menangis pula. Terasa oleh George bahwa air matanya pun mulai merembang dalam pelupuk mata. Dengan cepat ia mengejap-ngejapkan mata. George tak pernah menangis. Mana si hangus, tangis Maribel. Ia sangat mengagumi abangnya yang bandel dan pemberani. Kemanakah dia? Pasti saat ini ia sedang dalam bahaya. Mana si hangus? Jangan cemas, besok kami akan menyelamatkannya, ujar Julian membujuk anak itu. Tapi malam ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat keadaannya, tak ada seorang pun di sarang penyelundup ini yang bisa kita mintai nasihat atau bantuan. Kuusulkan agar kita tidur saja sekarang, dan besok pagi berunding lagi untuk menyusun rencana. Mungkin sampai saat itu si hangus dan Paman Quentin sudah muncul lagi. Kalau belum, Pak Lenoir harus diberitahukan. Kita lihat saja bagaimana reaksinya. Kalau ia terkejut dan bingung, kita akan segera tahu bahwa ia tak ada sangkut pautnya dengan segala peristiwa ini. Atau mungkin juga ada, pokoknya tergantung dari reaksinya. Ia harus berbuat sesuatu, pergi ke polisi, atau mengaduk-aduk rumah untuk mencari kedua orang yang hilang. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Anak-anak merasa agak lega, setelah mendengar keterangan Julian yang panjang lebar. Suaranya terdengar tegas dan gembira. Padahal perasaannya saat itu sama sekali tidak gembira. Ia menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat aneh, dan mungkin pula berbahaya. Sangat diharapkannya anak-anak perempuan tak ada di sarang penyelundup pada saat itu. Sekarang dengarkan baik-baik, katanya mengatur. George, kau tidur di kamar sebelah bersama Anne dan Maribel. Kunci pintu, dan biarkan lampu menyala. Aku dan Dick tidur di sini, juga dengan kamar menyala. Jadi kalian bisa tahu bahwa kami tak jauh dari kalian. Anak-anak perempuan merasa terhibur, karena mengetahui bahwa Dick dan Julian tak jauh dari mereka. Mereka bertiga masuk ke kamar Maribel, karena sudah capek sekali. Anne dan Maribel tidur setempat tidur, sedang George membaringkan diri di sebuah dipan yang sempit tetapi cukup nyaman. Ditutupnya tubuh dengan selimut tebal. Walau mereka cemas dan tegang sebagai akibat kejadian-kejadian yang baru dialami, tak lama kemudian, ketiga anak perempuan itu sudah terlena. Julian dan Dick berbaring di tempat tidur si hangus, yang sebelumnya dibaringi oleh Paman Quentin. Mereka masih bercakap-cakap sebentar. Menurut pendapat Julian,
malam itu takkan terjadi apa-apa. Kemudian keduanya tertidur juga. Tetapi setiap kali terdengar bunyi yang bagaimana pelannya pun, Julian selalu bangun dengan segera. Keesokan paginya mereka dibangunkan oleh Sarah yang masuk untuk membuka tirai jendela dan menghidangkan teh bagi ayah George. Sarah tercengang ketika melihat Dick dan Julian berbaring di tempat tidur tamu, sedang tamu tidak nampak batang hidungnya. "Loh, ada apa ini?" katanya terheran-heran. "Mana paman kalian? Kenapa kalian ada di sini?" "Nantilah kami menerangkannya," kata Julian. Ia tak mau banyak-banyak bercerita pada Sarah, karena pembantu itu agak senang bergunjing. Julian khawatir ceritanya akan sampai ke telinga Blok. "Tinggalkan saja teh itu di sini, Sarah. Kami juga mau meminumnya." "Tapi di mana paman kalian? Apakah dia tidur di kamar kalian?" tanya Sarah yang masih tetap bingung. "Ada apa sebetulnya? Kalau kau ingin tahu apakah dia di kamar kami atau tidak, lihat saja sendiri ke sana," kata Dick. Sarah pergi. Menurut perasaannya waktu itu, seisi rumah sudah gila rupanya. Tetapi teh yang hangat ditinggalkannya dalam kamar. Dengan segera Julian dan Dick pergi ke kamar sebelah sambil menenteng baki. Pintu diketuk, dan dibukakan dari dalam oleh George. Mereka berganti-ganti meminum teh dari satu cangkir. Tak lama kemudian Sarah datang lagi, diiringi oleh Harriet dan Blok. Air muka pesuruh Pak Lenoir tetap seperti biasa, tak menampakkan gerak perasaan. "Di kamar kalian tak ada orang, Master Julian," kata Sarah. Tiba-tiba Blok berteriak kaget, sambil menatap George dengan pandangan marah. Ia mengira anak perempuan itu masih terkurung dalam kamarnya, tahu-tahu ia ada di kamar Maribel, asyik minum teh. "Bagaimana kau bisa keluar?" tanya Blok. "Akan kulaporkan sekarang juga pada Tuan Lenoir. Biar kau dimarahi sekali lagi." "Tutup mulutmu," bentak Julian. "Kau jangan seenaknya saja ngomong begitu pada saudara sepupuku. Kurasa kau terlibat dalam urusan aneh ini. Ayo keluar, Blok." Tak peduli apakah ia bisa mendengar atau tidak, tetapi kenyataannya, Blok sama sekali tak beranjak pergi. Julian bangkit dengan wajah penuh tekad. "Ayo keluar dari kamar ini," katanya sambil mengerutkan dahi. "Dengar atau tidak, kurasa polisi pasti berminat terhadapmu, Blok. Sekarang keluar." Harriet dan Sarah terpekik. Mereka kaget sekali menghadapi keadaan yang tiba-tiba menegang itu. Mereka menatap Blok, lalu mundur pelan-pelan dari kamar. Untung saja Blok ikut mundur. Ditatapnya Julian yang bertekad dengan sinar mata penuh kebencian. "Kulaporkan kalian pada Tuan Lenoir," katanya, lalu pergi. Tak lama kemudian Pak Lenoir dan Ibu Lenoir masuk ke kamar Maribel. Ibu Lenoir kelihatannya sangat ketakutan. Sedang Pak Lenoir heran dan bingung. "Ada apa di sini?" katanya begitu masuk. "Blok tadi datang, melaporkan kejadian yang benar-benar aneh. Katanya ayahmu hilang, George, dan si hangus juga lenyap," kata Maribel. "Ia sudah menangis lagi. Si hangus lenyap, menghilang entah kemana." Ibu Lenoir menjerit. "Apa maksudmu? Kemana lenyapnya? Apa maksudmu, Maribel?" "Maribel, lebih baik aku saja yang bercerita," kata Julian. Ia tak menginginkan anak itu lantas membeberkan segala-galanya. Bagaimana juga, mungkin Pak Lenoir yang menjadi biang keladi segala peristiwa aneh itu. Karenanya ia tak boleh sampai tahu bahwa mereka sudah mengetahui berapa hal yang mencurigakan mengenainya. "Ceritakanlah, Julian, cepat," kata Ibu Lenoir. Ia kelihatan benar-benar bingung. "Paman Quentin lenyap ketika sedang tidur tadi malam. Dan si hangus ikut lenyap," kata Julian dengan singkat. "Tentu saja mereka mungkin akan muncul kembali dengan tiba-tiba." "Julian," Pak Lenoir menatapnya dengan tajam. "Masih ada lagi yang tak kau ceritakan pada kami. Kenapa kau masih main rahasia juga pada saat seperti sekarang? Ceritakanlah Julian, ceritakanlah semuanya pada ayah," kata Maribel merengek-rengek. Julian melotot memandangnya. Ia berkeras kepala, tak mau membuka mulut. Ujung hidung Pak Lenoir berubah warna, menjadi pucat. "Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi," katanya. "Barangkali kalau mereka yang menanyakan, baru kau akan membuka mulut, Julian. Mereka akan bisa memaksamu berbicara." Julian terkejut. "Loh, tak kukira Anda mau menghubungi polisi," katanya. "Anda terlalu banyak menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui polisi."